Audio Jungle. Sebelum melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi, kami segenap keluarga besar Majelis Nur Tarim memohon doa dan dukungan jamaah sekalian, agar kami terus semangat berdakwah. Subscribe channel kami, like video kami dan jangan lupa bagikan ke teman-teman, tetangga dan keluarga. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wal-intifa'a wal-istifadah wal-hatha ala-tamassuki bi-kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a'a wad-dilalata على خير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Ibn Umar, telah lewat daripada terjemah Ibn Umar. Siapa Ibn Umar sudah kita bahas, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepada anaknya Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nasa, aku disuruh untuk apa? Untuk memerangi, untuk membunuh, untuk memerangi sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Dan peperangan tersebut maksudnya perintah untuk memerangi mereka yang tidak mengucap kalimat la ilaha illallah itu ketika setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turunnya wahyu itu awalnya sirron, yaitu secara sembunyi-sembunyi, bukan secara terang-terangan. Nah, maka dari itu pada saat itu awal wahyu turun itu tidak langsung ayo bunuh siapa aja orang yang nggak mengucap la ilaha illallah, enggak, karena jumlah sahabat pun pada saat itu dan Islam pun pada saat itu belum sekuat pada Nabi hijrah ke Madinah. Masih sedikit orang-orang yang mau memeluk atau memeluk Islam pada saat itu. Nah, maka itu turunnya perintah tersebut atau perintah ayat untuk memerangi orang yang tidak mengucap la ilaha illallah itu ketika apa? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai orang-orang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah kemarin kita ketahui atau sudah kita bahas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna asyhadu ini secara bahasa atau bahasa Indonesia aku bersaksi. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya kita bersaksi, kita kan nggak sezaman sama siapa? Sama Rasulullah. Apakah kita termasuk orang yang bersaksi? Makna bersaksi di sini adalah tasdiqu bi qalbih, yaitu meyakini, membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Meyakini dalam hati. Jadi jangan sampai orang Islam dia tidak meyakini, bahkan tidak tahu apa arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nggak tahu siapa Tuhannya, dia nggak tahu siapa nabinya, dia nggak tahu cara sholat. Bahkan ketika dia tahu dia nggak mau sholat. Ini jangan seperti itu orang Islam. Harus tahu dulu maknanya, kemudian
baru memahami ajaran-ajaran. Jangan cuma memahami aja. Ketika dia paham langsung kerjain, paham. Jadi berbarengan, ketika berbarengan dia mencari informasi untuk ibadah, berbarengan juga dengan ibadah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Di sini ya, ulama banyak memberikan faedah ya, tentang orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Warada fil hadits syarif ya, diriwayatkan oleh hadis yang mulia, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'ati alaf dzunubin minal kabair. Ya. Barang siapa orang yang mengucap la ilaha illallah wa maddiha dan kemudian dia memanjangkan la ilaha illallah. Ya, orang yang melakukan tersebut atau orang yang mengucapkan tersebut dengan cara yang seperti tadi, hudimat lahu arba'ah, ya, dihancurkan untuknya ya, arba'atu alaf, 4.000 ya, daripada kesalahan dan dosa. Oh, gampang banget. Makanya orang-orang alim itu kerjanya sama. Mungkin kalau kita lihat ya sama ibadahnya sama kita. Ya, tapi kok bisa mereka mencapai magom yang luar biasa? Ya, doa digobul, ya. Terus dia bisa mengkasyaf orang, bisa ngelihat orang yang bisa nggak lihat. Ini karena kenapa? Karena ibadah mereka ya itu berkualitas. Sama kalau kita misalnya mau ke Bogor, ya, ada jalan tol, ada jalan kampung. Ya. Duluan mana? Kemarin ente lihat apa? Lihat kampung. Pakai motor padahal. Ya, ane naik tol, pakai mobil. Nah, itu sampai duluan. Mobil. Nah, begitu. Jadi kalau ilmu amal dilakuin dengan ilmu, cepat nyampenya. Cepat nyampenya. Ya. Kalau tiap hari ibadah, ya, tiap hari di sholat, tiap hari begini, dia rukunnya nggak tahu, ya, syarat sahnya nggak tahu, batalnya nggak tahu, abas, sia-sia, dia punya ibadah. Ya, makanya harus tahu dulu. Dengan apa ya? Dengan ngaji. Nah, maka sama seperti ini. Orang awam mengucap la ilaha illallah sama orang awam, sama orang alim yang tahu dengan ilmu ini, beda nggak kualitasnya? Beda. Orang awam mungkin kalau yang mereka nggak tahu ya, dia cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa tahu artinya, tanpa tahu faedahnya, ya begitu aja udah lewat. Emang dapat pahala, cuman nggak sebesar orang yang tahu faedah ini. Itu mengucap la ilaha illallah. 4.000 orang, 4.000 ente punya dosa, Allah hancurin. Amin ya rabbal alamin. Itu 4.000. Aneh yang ngasih tahu 4.000. Berapa kali 4.000 aneh? Hah? Pun begitu ente kasih tahu ke orang. Ente kalau mau ngucap la ilaha illallah ya, begini caranya. Nah, tapi ini juga jangan disalahartikan. Udah aneh enggak usah sholat aja ya. Udah aneh mabok-mabokan aja, udah aneh enggak usah puasa Ramadan aja. Sebab ngucap la ilaha illallah aja itu bisa ngancurin dosa-dosa aneh. Ya jangan begitu juga. Paham di sini? Ya, jadi ada ulama mengatakan ketika ada hadis tersebut, diampuni dosa sekian, diampuni dosa sekian. Ya, itu dosa-dosa bukan dosa yang besar. Bukan dosa yang besar. Minum khamr, besar apa kecil? Besar. Enggak sholat, besar apa kecil? Enggak puasa, dosa apa kecil? Dosa sama orang tua, dosa apa kecil? Besar. Jadi enggak terampuni dengan dosa-dosa ini ya. Terampuni contohnya begini apa? Contohnya berbohong, termasuk dosa-dosa kecil. Tapi kalau misal dosa kecil dilakuin mulu, ente nabung gope 10 tahun bisa beli mobil ente orang, ya enggak? Bisa beli mobil, bisa beli apa ya? Sama begitu. Saat nanti ngakuin dosa kecil aja dah, nggak apa-apa dah. Tiap hari ente bohong aja deh, nggak apa-apa. Sehari 5 kali. Jadi setiap hari 5 kali dia bohong. Kali setahun 5 kali 360 hari deh. Bisa berapa dia kali bohong? Bukan kecil lagi namanya apa? Makanya Imam Ghazali mengatakan tidak ada dosa kecil ya, tidak ada yang dinamakan dosa kecil ketika dia mengulang-ulang dosa kecil tersebut. Paham sini? Jadi kalau dosa kecil itu nggak mungkin dikatakan kecil kalau dia ulang-ulang terus, karena bakal jadi gede. Ya. Dan tidak ada dosa yang besar ya, kecuali dengan minta taubat sama Allah. Dalam artian apa? Nggak ada dosa-dosa besar. Ketika dia apa? Dia mau menyesali, dia tidak mau mengulangi, dan dia meminta taubat kepada Allah. Ya. Paham di sini? Jadi jangan menyepelekan
jangan juga berkecil hati ketika kita punya dosa besar. Jangan menyampaikan juga ketika kita punya dosa kecil. Paham sini? Ya, juga dikatakan waja'a fil athar, ya. Dan telah datang dalam suatu riwayat, innal abda idza qala la ilaha illallah, ya, sesungguhnya hamba ketika mengucapkan la ilaha illallah, a'tahu Allah minas thawabi bi'adadi kulli kafirin wa kafirah. Ya, Allah memberikan pahala sejumlah bilangan orang-orang kafir dan kafiroh. Orang-orang kafir dan kafiroh. Masih banyak nggak sekarang? Masih banyak. Dikatakan juga wa nukila Ibn Abbas, ya, beliau Ibn Abbas seorang ulama besar di zaman Rasulullah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepada keduanya. Annahu qala, beliau mengatakan, yaftahullahu taala abwabal jannah. Allah membukakan pintu-pintu surga. Wa yunadi munadin, kemudian terdengar suara yang mengatakan, ayyatuhal jannah wa kullama fik minan na'ami liman anta. Wahai surga dan segala kenikmatan yang engkau miliki di dalamnya, itu semua buat siapa? Itu terdengar tuh, ada pertanyaan kemana? Ke surga. Wahai surga, dengan segala pintu yang engkau miliki dan engkau memiliki kenikmatan di dalamnya, untuk siapa kenikmatan yang engkau miliki di dalamnya? Liman anta, untuk siapa? Fatunadil jannah wa kullama fiha. Kemudian terdengar dari suara yang di dalam surga, dan juga surga mengatakan, nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami diperuntukkan untuk orang yang min ahli la ilaha illallah, untuk orang yang tidak meninggalkan Allah, yang Tuhannya hanya Allah. Wala natlubu illa ahli la ilaha illallah. Dan kami tidak minta, maksudnya kami tidak minta dimasukkan kepada kami, kepada mana? Kepada surga. Kecuali untuk min ahli la ilaha illallah, untuk orang-orang yang tidak meninggalkan Allah. Wala yadkhulu alaina illa li ahlillah, dan tidak masuk kepada kami, kepada surga, kecuali untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa nahnu muharramuna ala man lam yaqul la ilaha illallah, dan kami diharamkan untuk memasuki orang-orang yang tidak mengucap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bareng-bareng baca la ilaha illallah. Insyaallah masuk surga. Karena ini hadis. Dan juga wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Jadi orang-orang yang mengucap la ilaha illallah kemudian dia mendirikan sholat, terus juga apa? Wa yu'tuz zakat, mendirikan sholat dengan apa? Dengan ilmu-ilmunya, ya. Terus kemudian memberikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Ketika seseorang sudah melakukan hal tersebut, kenapa puasa nggak ada di sini? Karena pada saat itu belum turun wahyu diwajibkan untuk puasa Ramadan. Paham di sini? Belum. Makanya di sini nggak ada. Berarti kalau misalnya di sini nggak ada, contohnya siapa orang yang mengucap la ilaha illallah, terus kemudian sholat, kemudian zakat, puasa nggak ada nih. Berarti kalau misalnya orang nggak puasa di bulan Ramadan juga nggak apa-apa. Bukan begitu. Karena kenapa hadis tersebut nggak mengucap puasa Ramadan? Karena belum ada ayat atau wahyu yang mewajibkan untuk puasa Ramadan. Fa idza fa'alu dzalika, ketika seseorang sudah melakukan semua itu, asamu minni dima'ahum, terjaga dariku dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam. Maksudnya apa? Ketika seseorang sudah melakukan hal tersebut, haram untuk aku memerangi mereka. Kalau maksudnya darah bagaimana? Dibekam, bukan. Maksudnya memerangi mereka.
Udah nggak boleh dah memerangi mereka. Terus apa lagi? Dima'ahu wa amwalahum, dan harta mereka udah ya, nggak boleh. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya gimana? Contoh, nih Islam, dia mengucap la ilaha illallah, dia sholat, dia zakat, tapi apa? Tapi dia bunuh orang. Ya, ini apa namanya, terkena hukum-hukum Islam. Namanya apa? Kisos. Namanya apa? Kisos. Ya, dibunuh, ya orang bunuh ya bunuh. Orang nyuri ini apa namanya, dipotong. Ya kan keluar darahnya juga kan itu. Ya, apakah ini mengharumkan juga? Ya kagak. Urusan lain. Ya, mungkin ente ngucap la ilaha illallah, mungkin ente sholat, mungkin ente zakat, tapi kalau ketika ente nyolong, ya wajib potong, nah gitu. Tapi ketika ente bunuh orang, ya wajib bunuh, nah gitu. Karena ini termasuk dari hukum-hukum Islam. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga ya, daripada kehormatan orang-orang Islam. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah Ta'ala. Dan hisab semuanya, maksudnya gimana? Kan ada orang yang ditanya, ente puasa nggak? Ya, ane puasa. Padahal tengah hari dinyeplok telur misalnya, nggak ada yang tahu. Ya, ane puasa. Ente sholat nggak? Ya, ane sholat. Ya, padahal di melencong, nggak ke masjid. Banyak nggak begitu? Banyak. Apakah dia dihukumi Islam? Enggak. Karena Islam itu, fikih itu menghukumi secara yang zahir. Secara yang zahir. Ya, misalnya dia bilang kelihatannya dia sahur, lemas ya, terus dia puasa, padahal nggak taunya apa, dia bolong di tengah hari. Ya, karena Islam itu menghukumi yang zahir. Adapun dia yang mau bermain curang atau bermain apa? Bermain dusta sama Allah, itu urusan Allah. Ane sholat, ane bayar zakat, nggak taunya apa? Enggak. Ane ambil yang ngumpulin zakat, padahal apa? Padahal ditilep sama dia misalnya, nggak dibagiin kemana? Ke fakir miskin. Nah, ini urusan siapa? Urusan Allah. Tapi ketika kita tahu bahwa wajib dihukumi hukum Islam. Ketika kita nggak tahu, intinya ketika kita tidak menyaksikan apa, misalnya apa-apa yang di sini yang tidak menyaksikan, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak ini, itu jangan dihukumin. Kayak misalnya apa namanya, HP. Ya. HP misalnya ada satu orang di sini, namanya misalnya Amr. HP hilang, tapi dia doang yang ada di sini. Apakah kita menghukumi dia? Enggak. Karena kenapa? Kita nggak menyaksikan langsung dia ngambil HP, harus saksi. Bahkan ulama mengatakan ya, CCTV atau apa namanya, atau kamera itu nggak mencukupi menggantikan kedudukan mata. Bahkan kacamata aja itu yang masih ada yang debatin ulama. Dia nggak sah karena pakai alat bantu.